Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pemilik seluruh alam semesta dan yang menciptakan seluruh alam semesta dan yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya di alam semesta. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang paling baik akhlak budi pekertinya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang rela mengorbankan jiwanya, raganya, dan seluruh kehidupannya hanya demi keselamatan umatnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang kelak akan memberikan pertolongan kepada seluruh umatnya di yaumil qiyamah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang apabila tidak diciptakan cahayanya maka tidak akan pernah tercipta seluruh alam semesta. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini di tengah hujan yang turun, yang selama ini kita nanti-nantikan hujannya ya, untuk membasahi bumi yang kekeringan. Alhamdulillah, Allah turunkan rahmatnya kepada kita di hari-hari belakangan ini. Dan semoga dengan turunnya rahmat dari Allah menambahkan kekuatan iman kita, menambahkan keberkahan hidup kita, menambahkan rezeki-rezeki kita, menambahkan usia kita, menambahkan kesehatan kita, dan yang paling utama semoga dengan rahmatnya Allah menambahkan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة مع سلام على المبعوث بالملة محمد مع غزاة الله بحق الاسم يا الله بحق الاسم يا الله. إلهي تمم النعمة برفع الجهل والنقمة وكشف الهم والغمة بنيل الفضل يا الله بنيل الفضل يا الله. إلهي سلم الأمة من البلوى ومن لما ومن هول ومن هدمة بنيل الفضل يا الله بنيل الفضل يا الله. إلهي عمم الرحمة على من حفظ الحرمة وآمنهم من الروعة بنيل الفضل يا الله بنيل الفضل يا الله. إلهي واجعل الدنيا لنا زادا إلى العليا ولا تشمت بنا العميا بنيل الفضل يا الله بنيل الفضل يا الله. صلاة مع السلام على المبعوث بالإسلام. صلاة الله مع السلام على المبعوث بالإسلام محمد وصحبه الكرام بحق الأسماء الأعظم محمد والصحب الكرام بحق الأسماء الأعظم. إلهي أنزل الغفران من الأوزار والكفران. إلهي أنزل الغفران من الأوزار والكفران وجنبنا عن العصيان بحق الأسماء الأعظم. وجنبنا عن العصيان بحق الأسماء الأعظم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Salatullahi wassalam ala man jabil mu'jizat. Salatullahi wassalam على من جاء بالمعجزات محمد والآل الكرام وصحبه ذي الكرامات. محمد والآل الكرام وصحبه ذي الكرامات. صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات. صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات. وتقتدي يا الله بها جميعا ما لنا الحاجات. وتقتدي يا الله بها جميعا ما لنا الحاجات. وتطهر يا الله بها لنا من كل سيئات. وتطهر يا الله بها لنا من كل سيئات. وترفعنا عندك بها منتهى أعلى الدرجات. وترفعنا عندك بها منتهى أعلى الدرجات. فكل لمحة معنا فاستجادوا. في كل لمحة معنا فاستجادوا. كل معلوم لك به تعد. الله الله. كل معلوم لك به تعد. يا سيدي يا نور الأنوار نور لنا بالنور الأبرار. يا شافعي يا سر الأسرار اشفع لنا في حضر الجبار. يا هادنا ترياق الأغيار. أنت المفتاح أبواب اليسار. افتح لنا فتحك الأوصار. قلب الملا اسأله القهار. الله يا نبي سلام عليك يا رسول. سلام عليك يا حبيب. سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا ربي به سألنا للذنوب اغفر عنا لزلفى دنيا أخرانا. الله يا نبي سلام عليك يا رسول. سلام عليك يا حبيب.
السلام عليك صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsah an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Man dakhala al-qabra bila zadin ay minal amali shalih faka'annama raqibal bahra bila safinah ay fayaghriqu gharqan la khalasa lahu illa bima yunqidhu. Wal maqalatu salisah, dan maqalah yang ketiga, an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Man dakhalal qabra, siapa orang yang telah masuk ke dalam kubur bila zadin, dengan tanpa bekal, ay minal amali sholih, atau dimaksud ini adalah dari amal soleh. Faka'annama raqibal bahra, maka seakan-akan mengarungi lautan bila safinah, dengan tanpa perahu. Ay fayaghriqa, atau maksudnya ia akan tenggelam. Gharqan, ya, dia akan tenggelam. La khalasolahu, tidak akan ada orang yang bisa membebaskan dia dari tenggelamnya, illa kecuali bima yungkidhu, orang yang siapa yang bisa menyelamatkannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga rahmat azim Allah alaihi atas baginda Nabi wasallam dan salam. Mal mayyitu fi qabri, keadaan mayat di dalam kuburnya si mayat, illa kal ghariqil mughawis, enggak ubahnya keadaan kuburnya itu seperti orang yang tenggelam yang butuh pertolongan. Al-talibi, atau orang-orang yang mencari sesuatu, li'anna yughath, karena ingin mendapat pertolongan. Orang yang meninggal masuk ke dalam kubur itu umpamanya bagaikan mengarungi lautan, di mana lautannya itu perlu ada kendaraannya. Kalau nggak ada kendaraannya maka dia akan tenggelam, umpamanya begitu. Orang tenggelam gimana? Ngap-ngapan. Sampai kapan? Sampai kiamat. Sampai kiamat. Kalau kiamatnya 100 tahun lagi, dia akan ngerasain 100 tahun lagi. 1000 tahun lagi dia akan ngerasain 1000 tahun lagi. Dan gak ada yang mengetahui kiamat kecuali Allah dan Rasulnya. Maka sebagai hamba Allah yang kita meyakini bahwasanya setelah mati itu ada kehidupan, sudah sepatutnya kita mempunyai amal soleh sebagai bekal. Sebab kalau tanpa bekal sama aja mengarungi lautan tanpa perahu. Kudu ada bekalnya. Kalau sejauh ini bekal kita belum ada, contoh kita dari baligh saja, nggak usah dari kecil, dari baligh saja sudah wajib sholat, dan sholatnya kudu udah benar, mengikuti rukun-rukun dan aturan-aturan dari Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sholatnya nggak benar, nggak sah.
Ini yang wajib dulu nih. Yang wajib dulu. Amal soleh yang kita bawa ke dalam kubur. Ternyata setelah kita ngaji 30 tahun setelah balik atau 20 tahun setelah balik, kita baru tahu beramal soleh saya nggak ada hitungannya, khususnya dalam sholat. Kenapa? Karena belum memenuhi syarat dan rukun. Kok bisa-bisanya yang kayak begini tenang-tenang aja sampai masuk kuburnya tuh. Nggak ada tergerak hati sama sekali untuk mau berusaha memperbaiki sholat gitu. Dia menganggap dia pasti akan selamat, pasti ada perahunya. Padahal satu amal soleh dari sholat aja udah nggak beres. Oke, sekarang mah udah beres 30 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian dari waktu baliknya dia baru belajar sholat. Lalu bagaimana waktu balik sampai 20 tahun atau 30 tahun ini? Bagaimana cara dia menutupi kekurangannya? Bagaimana? Kok tenang-tenang aja? Kok tenang-tenang saja? Nggak ada usaha mau mengkodok. Bagaimana usaha mengkodok sampai detik ini aja belum usaha untuk benerin sholatnya tuh. Maka yang seperti ini bagaikan tenggelam di lautan. Nggak cukup akan terlihat wajah yang cerah, sorban yang lebar sebagai kendaraan kita di dalam kuburan. Bisa jadi wajah yang cerah, sorban yang lebar dilihat orang bagus, tapi ternyata nggak bisa menjadi amal soleh yang akan menjadi perahu kita. Itu baru dari sholat, belum dari baca Qur'annya, belum dari zikirnya, belum dari sodakohnya. Kalau mau hitung-hitungan sodakoh, apakah benar sodakoh itu kita keluarkan adalah duit kita? Coba hitung. Andaikan kamu sakit, satu hari aja kamu sakit, biaya rumah sakitnya 150.000 dan kamu nggak bisa kerja. Dengerin ini, dengerin. Biar mikir, seakan-akan sodakoh kamu udah cukup, Be. Hitung-hitungan, Be. Kamu nggak bisa kerja karena kamu masuk ke rumah sakit. Berarti nggak ada pemasukan hari itu kan? Kamu harus keluarin duit 150.000 atau 100.000 biaya rumah sakitnya sehari. Coba. Selama 3 bulan, selama 30 hari, berarti 100.000 kali 30, berarti 3 juta. Untuk bayar sehat kamu aja yang Allah kasih, sodakoh kamu yang 500.000 sebulan, 1 juta sebulan belum cukup untuk bayar sehat kamu doang. Bisa nggak Allah ambil sehat kamu? Bisa. Kapan aja Allah ambil sehatnya bisa. Ini baru sodakoh 500-700.000, kepikirannya seakan-akan sodakohnya udah banyak, baik. Coba bayar itu sehatnya dari Allah. Bisa bayar sehat segitu. Gak usah banyak-banyak lah, gak usah yang oksigen, gak usah yang obat, gak usah. Yang biaya rawat inapnya 100.000. Mikir-kir. Kok kepedean baru sodako 500-700.000 ge. Udahlah kamu gak bisa nyari duit, tambah lagi kamu harus bayar rumah sakit. Kok pede punya sodakoh cuma 500.000 sebulan, 700, seakan-akan itu duit kamu yang kamu sodakohin. Enggak, men. Kalau hitung-hitungan sama Allah yang wajib aja udah kurang. Oke, sekarang kita impas. Engkau sodakoh 500 atau 700.000, Allah anggap impas. Terus apa yang dibawa ke dalam kubur?
sedangkan Allah tetap ganti sedekah kamu dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Coba tetap Allah ganti sedekah kamu dari rezeki yang gak disangka-sangka. Itu yang 500-700 ribu itu kira-kira bisa dibawa ke dalam kubur gak? Ya Allah, kalau bukan karena kasih sayang Allah mah kita hidup aja susah, apalagi mati men. Kalau mau hitung-hitungan mah ya. Nah, jangan kepedean. Sholat udah pasti bener, sedekah udah pasti bener, udah pasti cukup. Cukup dari mana? Cukup dari mana? Itu baru sehat. Belum lagi suruh bayar sewa kuping, sewa tenaga, sewa telinga. Itu baru daya sehat. Oke lah kamu dikasih sehat, tapi penglihat kamu diambil sama Allah. Berhak gak Allah ambil? Berhak, orang punya Allah. Diambil penglihatan kamu, kamu tetap dikasih sehat, bisa kerja? Gak bisa. Jangan kepedean. Seakan-akan kamu udah sedekah, udah paling yang benar. Tadi dari sisi sholat, dari sisi sedekah, belum lagi amal soleh yang lainnya. Belum ada apa-apanya kita mah. Makanya satu-satunya jalan cuman mengharap kasih sayang dari Allah. Jangan kepedean men. Udah kasih sayang Allah aja. Tuh kalau lagi tahlil baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, rasakan tiada Tuhan selain Allah dan kita sangat butuh kasih sayang Allah. Rasakan ketika sujud kita sangat butuh kasih sayang Allah. Ya. Gak ada apa-apanya tuh amal soleh kita. Ya. Terus apa yang mau dibawa ke dalam kubur? Apa? Yang parah apa ya, amal soleh kagak ada, sedekah kagak ada, semuanya habis hilang. Itu mah jangankan dibawa ke dalam kubur, di dunia ge udah susah hidupnya karena kurang. Paham enggak maksudnya? Di dunia ge buat bahan bakar dia di dunia ge kan bagaikan perjalanan nih. Taruh lagi nih nah, hidup ini bagaikan perjalanan naik mobil. Nanti turun nyebrang pakai kapal laut, ibaratnya gitu. Udah pernah ngerasain belum nyebrang ke Sumatera? Ya. Naik mobil dari Jakarta, cus sampai ke Merak. Sampai ke Merak harus naik kapal laut. Ya. Baru nanti nyebrang sampai ke Sumatera. Nah, ibaratnya begitu. Kita nih naik mobil nih sekarang nih. Ya, hidup di dunia nih naik mobil sekarang. Cus sampai di pintu kubur. Berarti bakal nyebrang pakai kapal laut. Nah, ini jangankan nyebrang pakai kapal laut, pas naik mobilnya aja bensin aja kurang. Ban udah pada botak, oli kagak diganti-ganti, bensinnya kurang. Nyampe nggak tuh kira-kira sampai ke Merak? Ya pantas aja hidupnya susah mulu. Bahan bakar buat di dunia kayak kurang, apalagi buat yang di akhirat. Jadi susahnya kita itu belum tentu, susahnya di dunia ini belum tentu itu mah ujian, belum tentu men. Bisa jadi itu mah teguran kita karena kelewat pelit, karena kelewat males, karena kelewat bodoh, karena kelewat kagak ngerti. Makanya Allah bikin kita susah. Giliran dikasih senang sedikit, pede nih akibat dari ibadahku. Lah ibadah yang mana? Itu mah kebetulan baik ada yang Allah mah ngasih. Ya udah dah dikasih napas dikit. Atau susah lagi habis itu. Ya. Bagaimana mau nyebrangin lautan? Perjalanan ke Meraknya masih kurang, empot-empotan. Sekarang nih ibaratnya kalau lagi empot-empotan nih ibaratnya lagi minggir di pinggir jalan karena kehabisan bensin. Kira-kira kita malah beli bensin? Atau kira-kira malah kita jajan? Kita kehabisan bensin nih, masuk rest area, kira-kira beli bensin apa jajan? Kan cuman orang yang dia malah jajan bukan malah beli bensin ya.
Dia tahu berkah itu dari sodakoh, rezeki dia akan bertambah dari sodakoh. Kok bisa-bisanya dia malah singkirin sodakohnya, malah dia pentingin kebutuhan pribadinya, dia jajan. Bukannya buat malah ngisi bensin biar dia bisa jalan lagi, dengan alasan buat saya kurang bah, apalagi buat sodakoh. Kan parah itu mah. Ngerti orang ngerti? Ini lagi empot-empotan nih. Pernah ngerasain mobil atau motor kehabisan bensin gak? Dut-dutan ya. Nah hidup kita tuh lagi begitu sekarang. Kira-kira kalau punya duit 10.000 buat beli balon apa buat beli bensin? Lah ini kok disuruh sodakoh malah bilang buat saya kurang. Sodakoh itulah bahan bakar kita supaya Allah tambahkan keberkahan hidup kita, supaya bisa kita jalan kembali. Ini malah dijajanin buat kita ya habis. Kok demen motor endut-endutan gitu loh. Kok suka, kok senang dengan hidup yang endut-endutan. Astagfirullah. Ngerti Rason? Itu baru hidup. Gimana di akhirat yang kita udah gak bisa sodakoh lagi, yang kita udah gak bisa sujud lagi, yang kita udah gak bisa sholat lagi. Masya Allah. Tuh. Karena gambaran Rasulullah tadi, mayat itu dalam kubur bagaikan ubahnya orang yang tenggelam yang butuh pertolongan. Kira-kira siapa yang nolong kita kalau bukan amal ibadah dan amal soleh kita? Ya dari sodakoh kita, ya dari baca Quran kita, ya dari sholat kita, ya dari apapun. Mengabdi sama guru, mengabdi sama agama. Aneh kita mah, hitung-hitungan matematikanya selalu salah. Apalagi mau ngomongin berkah, baru hitung-hitungan selalu salah. Harusnya 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Ini kok 1 malah dikurang 1. Harusnya rezeki 1 kalau engkau sodakohin jadinya 1 lagi, berarti engkau akan dapat 2. Kok ini 1 malah engkau habisin, bukan engkau tambahin. Atuh wajar hidup begitu-begitu baik. Paham ya? Baru matematika tambah-tambahan aja udah salah, udah keliru. Di mana dasarnya orang sodako duitnya habis? Di mana dasarnya? Dalilnya mana? Mau dalil pengalaman kek, mau dalil Al-Quran kek, mau dalil apapun. Gak ada istilahnya yang namanya sodako duitnya habis tuh gak ada. Gak ada 1 tambah 1 sama dengan 0, gak ada. Ada juga 1 kurang 1 jadi 0. Paham gak? Engkau punya harta 1, engkau habisin jadi 0, ya tuh wajar kamu susah lagi. Kasih modal lagi sama Allah. Ini kemarin aja belum dibayar nih, hutang modalnya, sehatnya ini belum dibayar. Kasih modal lagi sama Allah, dikasih lagi sehat, dikasih lagi tenaga, kasih lagi tuh 1 rezekinya. Dihabisin lagi ya 0 lagi, begitu aja. Sampai kapan? Sampai masuk kuburan, kagak ada sisanya di kuburan kan kagak ada amalnya. Buat di dunia udah endut-endutan naik motor, gimana mau nyebrang ke Lampung naik kapal, udah habis. Apa yang engkau harapkan di dalam kubur kalau hidupmu seperti itu terus? Begitulah kira-kira gambaran hidup ini, men. Ya, makanya kita berpikir itu jangan cuman pakai logika yang kita lihat. Semua-muanya itu logika kadang banyakan yang gak kelihatan daripada yang kita lihat. Cuaca panas, kelihatan gak panasnya? Kelihatan gak panas? Mana kelihatan panas? Kelihatan gak panasnya? Cuaca panas nih, kelihatan gak panasnya? Pernah gak malam-malam gelap tapi panas? Pernah? Sering, bukannya pernah. Kelihatan gak berarti? Pernah gak siang-siang hujan tapi dingin? Pernah. Kelihatan gak panas itu atau dingin itu? Gak kelihatan. Tapi kita bisa rasakan, apakah panas berarti tidak ada? Apakah dingin berarti tidak ada? Kalau gak kelihatan, engkau keluar rumah
Panas itu nggak kelihatan tapi bisa kita rasakan. Berarti nggak masuk akal dong panas. Berjemur aja udah nggak masuk akal, ini orang nggak kelihatan kan gitu. Paham? Nggak kelihatan. Yang kita lihat itu kebanyakan yang kita rasakan sebenarnya nggak kelihatan. Orang buang angin, ada baunya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Emang kalau nggak kelihatan berarti nggak ada? Pasti ada, bohong. Semajelis ini tiba-tiba bau, nggak ada yang kentut, itu mau bohong. Paling main salah-salahan, itu lain lagi masalahnya itu, pasal. Tapi tetap ada pasti yang bertanggung jawab dengan bau tersebut. Pasti ada, men. Berarti kalau engkau di dalam kubur belum engkau lihat, berarti nggak ada. Kok bisa-bisanya engkau leha-leha doang? Kalau berkah dari sodakoh engkau tidak lihat, berarti nggak ada. Kok bisa-bisanya engkau mendahulukan kepentingan pribadi daripada engkau beli bensin biar hidupmu jalan lagi? Gimana ceritanya? Ayo, ini yang salah logika saya apa logika orang yang tidak mau mendalami logika sodakoh dan logika amal soleh? Saya mau masuk akal semua, mau saya jabarin semua pasti masuk akal. Amal soleh itu pasti masuk akal, nggak ada yang nggak masuk akal. Cuman satu yang nggak masuk akal, apa? Nggak mau nerima, nggak mau ngejalanin, baru nggak masuk akal. Tapi kalau mau nerima, mau ngejalanin apa yang diomongin oleh kitab ini pasti masuk akal. Orang beliau ratusan tahun yang lalu nulis itu mah udah ada dasarnya. Semua ayat Al-Quran udah ada dasarnya, semua hadis udah ada dasarnya. Lalu kenapa kita masih mengagungkan logika kita dengan pikiran kita sendiri, bukan dengan logika Al-Quran, bukan dengan logika hadis, bukan dengan logika keilmuan? Karena kitanya masih diperbudak hawa nafsu. Gak usah mikir kita berjuang ke Palestina, berjuang aja dulu, tundukin diri kita sendiri biar bisa sodakoh, biar bisa sholat subuh, biar bisa ngaji sama Aluki. Tundukin aja dulu diri kamu, gak usah sok-sokan meneteskan air mata ketika ngelihat status orang tentang Gaza. Teteskan aja air matamu ketika engkau belum bisa sholat subuh dengan benar, ketika engkau tidak mau datang ke majelis. Teteskan aja air keringatmu atau air ketekmu lah. Ini mah sok-sokan ngelihat orang status Gaza, ya Allah Palestina, langsung buru-buru bikin status. Bagus. Tapi apa kamu nggak tangisin keberadaan kamu di dunia ini? Yang masalah kamu pun lebih parah daripada korban di Gaza. Korban di Gaza udah sorga. Gak usah lagi kamu ngumpul ratusan orang untuk galang dana. Korban di Gaza udah masuk sorga. Cukup kamu ngumpul untuk di majelis ilmu, perbaiki sholat kamu, perbaiki fatihah kamu, perbanyak sodakoh kamu, hilangkan budak dunia di dalam pikiran kamu. Itu perjuangan kamu yang sesungguhnya. Sampai lupa pakai ini, Masya Allah. Lu mau kalau profesional gini, pakai isyarah ya. Lupa, tapi masuk kalian ya, nggak tahu yang mana masuk. Gitu. Ini namanya perjuangan, men. Kayak begini kayak perjuangan. Nyata perjuangan kita, ge. Ya walaupun perjuangan untuk Palestina juga. Kan lebih keren kamu sholat dengan khusyuk, dengan fatihah yang benar, sujudnya yang benar, kamu doain Palestina yang benar. Benar. Lebih khusyuk mana dibandingkan kamu harus teriak-teriak di pinggir jalan. Doa kamu menggalang dana juga nggak mesti pinggir jalan, udah transfer aja udah banyak sekarang, nih transfer ke kini ini buat itu, silahkan. Boleh, terserah kamu. Boleh apa enggak masyarakat, terserah kamu. Ini mah udah transfer kagak, nanyain boleh kagak, bener kagak, ini kagak, itu kagak. Aduh, aing. Ya kalau kamu dibohongin resiko kamu.
Kenapa enggak kamu sedekahin aja janda di sebelah rumah kamu itu yang udah tua ya kagak bisa menghasilkan tadi? Ada bah janda yang saya sedekahin, Masya Allah, usia 27 tahun. Sekel banget lah, Masya Allah. Ingin seumur hidup rasanya menafkahi dia. Wallah, Masya Allah. Gitu ya. Itu men. Jadi logika kita itu logika yang benar. Gak usah pakai jauh-jauh kita harus merasakan hal-hal atau berpikir kepada hal-hal yang kamu gak bisa raih. Gunakan aja logika untuk yang kamu bisa sekarang ini. Gak usah panjang angan-angan men. Sholat kamu, Fatihah kamu diperbaiki, ngaji kamu diperbaiki ya, gurunya udah ada Ustadz Luki ya, siapa deh, benerin sholatnya, benerin sodakohnya, itu yang bisa sambil mengharapkan kasih sayang dari Allah, supaya udah dengan usaha ini Allah saya mau gimana lagi, ini mah usahanya kagak maksimal, mikirnya kagak bener ya. Yang lebih parah lagi ya umat Islam juga yang ngeledekin Hamas juga, ngeledekin Gaza juga, ngeledekin Palestina, itu parah lagi tuh mah. Katanya gara-gara Hamasnya yang menyerang duluan ke Israel. Plaut, dengerin nih. Negeri Palestina dulu itu di bawah kendali Turki Ottoman. Di zaman sebelum Perang Dunia Pertama, Palestina itu di bawah negeri Ottoman, sampai akhirnya negeri Ottoman itu hancur karena konflik di dalam negerinya sendiri. Akhirnya Mesir merdeka, Libanon merdeka, itu yang berbatasan dengan Palestina. Nah, Palestina itu bumi 3 agama, tidak ada yang menguasai, tetapi pada saat itu di bawah Turki Ottoman. Di situ ada berbatasan dengan Libanon, di situ berbatasan dengan Mesir, di situ berbatasan dengan kelilingnya tuh semua tuh. Tiba-tiba ujuk-ujuk ada orang yang Yahudi yang menjadikan itu negara namanya Israel, padahal itu tadinya namanya negeri Palestina. Orang Islam tidak mau dengan bangga menguasai langsung. Orang Yahudi menguasai, didaftarin ke PBB, jadilah negara Israel yang asalnya itu mah tanah Palestina. Paham? Ibaratnya ente punya rumah, belum ada surat rumahnya, tiba-tiba datang si Aseng. Tahu si Aseng? Siang-siang maling seng. Datang ke rumah ente, ngambil tanah ente, sertifikatin tanah ente. Yang diakuin si Aseng tuh sama BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kira-kira ente marah nggak? Sampai kapan juga ente nggak bakal ridho. Ada kesempatan pasti ente bakal serang itu si Aseng, lah tanah gua. Nah begitu Israel dengan Palestina. Walaupun Hamas yang nyerang duluan, lah tanahnya Hamas, tanahnya orang Palestina, tanahnya orang Muslim. Itu wajar dia nggak ridho sampai kapan juga. Cuman menang sertifikat doang, padahal itu tanah udah jelas tanah Palestina dari zamannya Turki Ottoman. Dia mau garik lurus terus. Ini waktu itu zamannya Nabi Musa, Masya Allah. Kita tarik lagi zamannya Nabi Ibrahim. Nah, kan gitu, main menang-menangan. Paham maksudnya? Jadi jangan sosokan berkomentar masalah Hamas kalau kita kagak ngerti. Itu wajar Hamas menyerang. Mau kapok tiba-tiba, mau enggak tiba-tiba, orang tiap hari dia dizolimi, dikit-dikit tanahnya diambil, dikit-dikit diambil, langsung disertifikatin ke PBB, gitulah kira-kira. Atau wajar yang punya mengambek, marah, nyusun kekuatan kapan dia bisa nyerang, begitu tuh, logikanya tuh begitu. Jadi jangan sosokan komentar atau denger berita setengah-setengah kalau kitanya kagak paham. Nanya kalau nggak paham, apa nanya tuh gitu.
Ya, sedikit tentang Gaza tuh saya masukin. Ya. Tapi intinya adalah ya sudahlah, mau gimana lagi, memang perjuangan Palestina seperti itu. Kalau ada kesempatan mau ke sono ya monggo silakan. Tapi kalau nggak ada ya udah berjuang diri kita sendiri di sini. Apa itu? Datang ke majelis, tundukin hati kita, perbaikin sholat kita, nggak usah malu. Apa sih yang dimaluin? Nanti kalau udah masuk kubur mah udah nggak bisa malu lagi. Sodakoh yang banyak, nggak usah numpuk-numpuk harta. Target Allah ganti pasti itu mah. Nggak ada istilah 1 tambah 1 sama dengan 0, nggak ada. Kecuali 1 ente habisin, habis jadi 0. Tuh. Pasti Allah ganti. Di dunia Allah ganti, di akhirat pasti Allah ganti. Nggak ada ceritanya nggak Allah ganti. Ya. Janji Allah, percaya janji Allah apa percaya apa yang ente rasakan? Apa dengan logika ente? Kan gitu. Maka dari itu, ayo sama-sama kita ya perbaiki apa yang menjadi dasar pemikiran kita agar kita bisa selamat dunia wal akhirah. Kuburan itu dekat men, serius. Salah satu di mana kita mau khusyuk sholat, salah satu ngebayangin ketika sujud kita masuk dalam kubur tuh, kan gelap tuh, bayangin tuh. Kapan lagi ente mau memperbaiki sholat kalau ente udah di dalam kubur mau nggak bisa. Gitu. Saya banyak orang datang ke tempat saya penuh dengan masalah ini dan itu, ini dan itu. Alhamdulillah kita masalahnya nggak parah-parah amat. Ya kalau yang nggak parah-parah amat ya jaga, ya, perbaiki hidup kita agar kita selamat dunia wal akhirah. Wal maqalatur rabi'ah wallahu a'lam bishawab. Li khamsatun udfi biha halal waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Li khamsatun udfi biha halal waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Li khamsatun udfi biha halal waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Li khamsatun udfi biha halal waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Li khamsatun udfi biha halal waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
أبدا وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. على الكافي صلاة الله، على الشافي سلام الله، على الكافي صلاة الله، على الشافي سلام الله. بمعين الدين خلصنا من البلوى يا الله، بمعين الدين خلصنا من البلوى ya Allah. Hidup ini bagai perjalanan, banyak lubang serta penghalang. Kalau tidak punya pegangan, tersesat jalan sulit untuk pulang. Tanpa guru kami pasti tersesat, beliau mengabdi kami terbantu. Lembutkan hati tidak sesaat, ingin bersama terbimbing selalu. Tersebutlah wali yang agung, wali yang mulia lagi terhormat. Menyebut namanya pasti beruntung, hati bahagia dunia akhirat. Syekh Abdul Qadir pemimpin wali, ilmunya luas tidak terbatas, tidak pernah mengingkari janji. Bersamanya neraka terbebas, pemimpin terpuji lagi mulia. Matanya indah bagai permata, wajah bersinar lautan cahaya. Sosoknya tegap dan berwibawa, sebut namanya tidak sengsara. Terbukti bagi para ulama, kita yang lemah ingin bahagia, kita ikuti mendapat cinta. Ilmunya tinggi menjulang langit, Tuan Sayyidi lautan hikmah. Yang mengikuti takkan pernah sulit, hidup bahagia takkan resah. Sejak kecil sudah mengembara, mencari ilmu tujuan hidupnya. Kejujuran adalah akhlaknya, perampok tunduk dibimbingnya. Penuh derita jalan ilmunya, lapar dahaga sehari-hari, pantang menyerah pedomannya. Demi bahagia di hari nanti, para guru kagum padanya, sudah terlihat kecintaannya. Akhlak mulia kepada sesama, mencintai Nabi jalan hidupnya. Dunia menunggu keberkahannya, kasih sayang ditunjukkannya. Semua wali harap di bawahnya, seakan di bawah tapak kakinya. Kemuliaan langsung dari Tuhannya, selamat bagi yang mencintainya. Nabi Muhammad telah menyebutnya,
saat beliau belum lahir ke dunia. Sabar ikhlas jadi tuntunan pada orang selalu dermawan, bukan minta tapi memberikan. Akhlak mulia jadi pedoman, hidupnya penuh keajaiban, menolong orang tak pernah lelah, cinta yang luas tak bertepian. Selamat hanya melihat wajah bersyariat sebagai pondasi damai kami yang bersamanya. ilmu luas pengarah hati, pasti bahagia selamanya. Syekh Abdul Qadir Jailani, manusia agung pemimpin wali, nafasnya zikir pada ilahi, geraknya anggun sunnah Nabi. Wahai Tuhan, tolonglah kami, jangan biarkan kami sendiri. Tuhan adalah petunjuk kami, jalan selamat sampai ilahi. Tuhan adalah petunjuk jalan, Tuhan pula yang menggenggam tangan. Kami rindu kepada Tuhan, Tidak ingin hati terpisahkan. Wahai Tuhan, tolonglah kami, jangan biarkan kami sendiri. Tuhan adalah petunjuk kami, jalan selamat sampai ilahi. Tuhan adalah petunjuk jalan, Tuhan pula yang menggenggam tangan. Kami rindu kepada Tuhan, tidak ingin hati terpisahkan. Alal kafi salatullah, ala syafi salamullah. Alal kafi salatullah, ala syafi salamullah. بمحيي خلصنا من البلوى يا الله. بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.